Saatnya Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry. Shalom, sahabat orang sakit. Senang berjumpa lagi kembali bersama dengan Anda hari ini, dan di sini bersama dengan saya Shirley ingin menyapa Anda semua dan berharap semua dalam keadaan yang sehat ya, tentunya dalam penyertaan Tuhan dan hidup bisa tetap maksimal menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kali ini kita ada dalam acara kita dan program kesayangan kita, yaitu Sahabat Dokter. Nah, tema kita kali ini merupakan tema yang sangat menarik ya, karena ini merupakan tema yang sering kali terjadi ya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi para wanita. Topik pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang bagaimana kita bisa mengenal ya, kemudian bagaimana penanganan dan pengobatan, yaitu dengan tema breast cancer atau kanker payudara. Ini merupakan tema yang luar biasa sekali ya, karena tema ini merupakan tema yang cukup banyak ya terjadi di kalangan kehidupan sehari-hari, khususnya bagi wanita. Nah, dalam program kita kali ini ya, kami juga membuka line telepon dan WA bagi sahabat orang sakit, bagi Anda semua yang mendengarkan program kami secara live streaming, baik yang ada di YouTube, juga ada di radio yang disiarkan melalui radio komunitas Poster di 107,7 ya, dan radio jaringan BSK Network ya yang ada di 101,9 FM. Adapun acara ini terselenggara ya berkat kerjasama daripada sahabat orang sakit dan disiarkan secara serentak ya di seluruh radio jaringan BSK Radio Network dan Radio Poster. Tayangan kami juga live streaming ya, ada di Facebook, kemudian di Instagram Sahabat Orang Sakit, dan juga di YouTube Sahabat Orang Sakit. Dan biarlah semua pemirsa boleh mendapatkan edukasi dan boleh menerima berkat-berkat yang luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini ya, sudah hadir bersama dengan kita narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Heidi Magdalena Oi. Beliau merupakan spesialis bedah yang sampai hari ini masih aktif ya berpraktek di Rumah Sakit Primaya Bekasi Timur. Mari kita menyapa dulu dokter kita, yaitu Dr. Heidi Magdalena. Halo dokter, apa kabar? Baik. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih dokter. Hari ini boleh bersama-sama kita bergabung dan kita boleh kembali lagi dok di sesi yang kedua ya dok ya. Terima kasih, kita sudah mendengarkan pemaparan dokter yang begitu sangat luar biasa memberkati kita ya di sesi yang pertama, dan hari ini kita boleh bersama-sama kembali ada di sesi kedua. Mari silahkan kepada Dr. Heidi untuk bisa waktu dan tempatnya menyampaikan pemaparannya. Silahkan dokter. Baik, halo semua. Apa kabar? Saya harap ya kita tetap berada dalam kesehatan yang luar biasa sesuai dengan kasih karunia Tuhan buat kita semua. Baik, kita akan mulai aja slide yang sudah kita siapkan. Yang sesi pertama kan kita sudah bahas bagaimana cara memeriksa payudara, terus sampai cara pemeriksaan penunjangnya, yaitu dengan menemukan langsung aja yang BRCA1 dan BRCA2. Terus ya ini salah satu pemeriksaan penunjang ya. Tadi saya bilang kan yang topik sesi pertama, kalau seorang dokter menetapkan diagnosa itu dengan cara wawancara, kemudian dengan periksa fisik, dan yang ini adalah pemeriksaan penunjang. Nah, dengan semua yang kita sudah lakukan, baru seorang dokter bisa menemukan diagnosanya dengan cara ini, yang 3 metode itu ya. Ini oke, berikutnya. Ya, kalau seorang wanita punya genetik yang tadi saya bilang, ya, if you have inherited a mutated copy of either gene from your parent, entah dari nenek, entah dari ibu, you have a higher risk. Ini statistik menunjukkan bahwa ada yang punya gen BRCA1 dan 2 itu punya chance-nya 7 dari 10 ya.
sampai age-nya 80. The risk is also affected by how many other family members have had breast cancer. It goes up if more family members are affected. Ini 7 dari 10 aja udah ada chance ya, ada kesempatan kena kanker payudara, apalagi yang kena nenek moyang kita ada beberapa yang kena kanker payudara itu lebih memicu lagi tuh ya. It goes up. Oke, berikutnya. Ya, oke, ini sama aja ditinjau dari usia yang muda. Kalau kita usia muda aja udah kena kanker payudara. Pasien saya yang termuda itu umur kanker payudara ya, bukannya yang jinak. Ini udah kanker umur 24. Itu kasihan sekali kalau kita lihat. Umur 24 kan harusnya usia produktif. Usia lagi kepengen hura-hura, kepengen menikmati hidup. Ini akhirnya kena kanker. Jadinya hidupnya ya sangat-sangat menderita. Saya lihat kasihan sekali. Ya, apalagi yang kena dua-dua payudara. Waduh, itu udah. Kemudian ini laki-laki, ingat laki-laki bisa kena kanker payudara. Men who inherit one of these gene changes also have a higher risk of breast cancer. Saya pernah punya pria kena kanker payudara. Kalau pada pria itu lebih ganas, lebih jahat, lebih mematikan dibanding para wanita. Tapi ya ada untung ruginya. Kalau wanita itu menderita, jadi kan panjang gitu. Kalau pada pria mungkin waktu dia kena langsung parah, langsung meninggal. Ya itu untung ruginya ya. Ada yang kehilangannya cepat, ada yang kehilangannya lambat tapi menderita. Ya. Kalau pria beda lagi tuh. Itu kalau pria itu pasti kena prostat. Nah ya, atau yang lain-lain. Itu pasti tuh pada pria. Ya, ini United States di Amerika Serikat BRCA1 mutation are more common in Jewish people of Ashkenazi Eastern Europe origin than in your racial and ethnic groups. But anyone, siapapun bisa kena. Ya, makanya dari awal yang sesi pertama saya bilang, ayo para wanita yang setelah puber sampai menopause, periksalah payudara Anda sendiri. Ya, berikut. Ini pemeriksaan penunjang dan staging. Pemeriksaan penunjang yang tadi saya bilang dari genetiknya, DNA-nya ketemu, itu udah harus waspada. Ini pemeriksaan penunjang lainnya untuk menentukan stage. Stage itu stadium kalau bahasa Indonesianya ya. Stadium itu dimulai dari pemeriksaan chest X-ray. Chest X-ray itu terutama payudara itu kanker payudara pertama menular, pertama menyebar itu ke organ yang paling dekat yaitu paru-paru. Kemudian USG penyebaran untuk liver. Jadi kita mendeteksi penyebaran ke hati, organ hati kita. Kemudian CT scan itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian untuk menentukan stagingnya namanya TNM. TNM itu adalah T, tumor. Tumor itu kita bilang ukuran tumor. Jadi ukuran tumor kurang dari 2 cm itu stage 1. Kalau stage 2 ukuran 2 sampai 5. T-nya ya T, bukan N. Bukan stage, sorry, baru T-nya aja nih. T1 itu ukuran kurang dari 2 cm, T2 itu 2 sampai 5 cm. Kalau T3 itu udah lebih besar dari 5 cm. Kemudian N itu adalah nodul. Nodul itu kelenjar getah bening mana yang kita udah raba. Biasanya kalau saya periksa fisik orang-orang dengan benjolan di payudara yang usia-usia yang tadi saya bilang, itu biasanya saya periksa dari leher, sini nih leher sini, kemudian di bawah tulang ini tulang klavikula ya namanya, atas tulang klavikula, bawah tulang klavikula, kemudian ke ketiak. Nah itu ada yang namanya
kelenjar getah bening atau node, lymph node, ya, kelenjar getah bening. Itu simbolnya N, itu kita tentukan. Kalau yang stage 1 itu masih yang ke kelenjar getah bening yang dekat-dekat payudara. Kalau yang udah jauh, udah sampai ke kelenjar getah bening di sebelahnya, itu udah N3. Kemudian yang M, metastase itu yang kita cari dari chest X-ray, dari USG atau CT scan. Itu yang udah menyebar kemana-mana, ya, selnya ya. Kemudian ini yang berikutnya adalah metastase, ya. Jadi kita nentukan stadiumnya itu dari TNM, ya, stadium 1, stadium 2, stadium 3A. Ini kan ada dibilang stage 3A. Nah, stage 3B. Kalau stage 4 udah nggak bisa dioperasi lagi, non-operable. Kalau stage-nya masih 3A, masih operable, tapi itu dilihat juga, ya. Beberapa pertimbangan lah kita harus lihat, ya. Pertama ya pasti kondisi fisik optimal apa enggak untuk operasi. Kedua, kondisi ekonomi terutama, ya. Kondisi ekonomi itu kalau harus menjalani operasi, setelah itu kemoterapi, setelah itu radioterapi, radiasi. Nah, baru setelah itu ada tindakan lainnya. Berikut slide-nya, slide berikut. Nah, ini tadi saya bilang treatmentnya adalah operasi dibagi dua, bisa operable atau non operable. Kalau yang operable itu masih TNM-nya masih stadium 3 sampai 3A. Kalau 3B harus di kemoterapi, bisa diradiasi dulu, ada beberapa pertimbangan. Nah, kalau udah ketemu yang begituan, sebaiknya langsung ngobrol sama dokter Anda yang terdekat, dokter bedah, ya. Kemudian ini ada namanya, tadi saya udah bilang kan, surgical, chemotherapy, radiation, dan BCT. BCT itu apa? BCT itu apa sih? BCT itu breast conserving therapy atau treatment. Nah, itu saking udah nggak bisa dioperasi, jadi si payudaranya itu dibiarkan apa adanya. Nah, dibiarkan apa adanya, kita cuman kasih kemoterapi supaya nggak lebih busuk, supaya nggak lebih parah luka-lukanya. Kita kemoterapi, biasanya kalau udah di kemoterapi itu kering tuh, kering dan juga ditambah radiasi, kering juga. Tapi namanya kemoterapi itu kan dari infus, ya, infus masuk ke seluruh pembuluh darah sampai ke kulit kepala pun. Nah, makanya orang-orang yang di kemoterapi pada mengeluh, saya jadi botak, dok. Enggak apa-apa, botak. Yang penting nanti kan tumbuh lagi. Yang penting kanker payudaranya sudah lumayan dihambat, ya. Nah, ini kita ada terminologi untuk cancer, ya, untuk cancer ini, ya. Dalam semua cancer itu terminologinya bukannya sembuh, tapi survival rate, ya. Kita ngitungnya survival rate-nya itu 5 tahun. Jadi ukurannya itu adalah 5 years survival rate. Jadi penderita kanker kita hitungnya bukannya sembuh, tapi dia 5 tahun bertahan nggak tuh? Dalam 5 tahun ini dia hidupnya gimana? Quality of life-nya gimana? 5 tahun dia itu hidupnya bagus nggak, produktif nggak, atau cuma diranjang, berbaring, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa, jadi kita ngitungnya 5 year survival rate. Atau dia memang udah bisa beraktivitas normal. Banyak yang pasien-pasien bisa beraktivitas normal karena apa? Stage-nya masih awal, masih stage 1 atau stage 2. Nah, kalau yang pasien-pasien udah masuk stage 3, menurut pengalaman saya udah susah. Ya, jadinya kita cuman breast conserving terapi aja, nggak bisa diapa-apain. Kalau di kemoterapi ya itu, kepalanya gundul, rasanya mual, semua badan sakit, semuanya warna kulit jadi berubah karena kemoterapi itu bukan hanya ngejar sel kanker, sel-sel normal pun dikejar sama dia, dirusak. Namanya juga kemoterapi, jadi merusak, membunuh, ya, fungsinya kemoterapi itu. Kemudian radiasi juga, kalau misalnya satu lokasi payudara kita radiasi, itu kulitnya jadi hitam. Karena sel-sel yang sehat pun yang di sekitar itu mati di radiasi, ya. Bukan hanya itu, bisa juga memicu yang lain. Makanya
lebih baik kita deteksi awal seperti yang sesi pertama kita bilang. Kemudian kalau udah nggak bisa dioperasi, kita hanya bilang kasih treatmentnya supportive and palliative. Nah ini yang tadi kita bilang, mau pilih yang lama tapi menderita atau mau pilih yang sekejap langsung meninggal. Nah itulah perbedaannya ya. Kalau udah namanya suportif paliatif, itu bukan hanya fisiknya aja kita terapi, tapi psikologi, rohaninya harus kita terapi, harus kita tanganin, harus kita kita harus tanganin pokoknya ya, intervensi, harus kita intervensi. Itu kalau namanya suportif, menurut saya udah relakanlah dia untuk kalau kita dalam Tuhan, ya oke, kita doakan persiapkan rohaninya, persiapkan imannya supaya walaupun dia badannya habis tapi roh dan jiwanya selamat. Sama juga paliatif ini kalau udah namanya paliatif treatment bukan hanya dokter fisik ya, tapi psikolog udah harus ikut masuk tuh. Oke, berikutnya. How to prevent breast cancer. Yang pertama adalah exercise, latihan fisik. Kalau di dalam Alkitab kan dibilang latihan badani terbatas. Tapi saya bilang enggak terbatas. Itu berguna juga. Dibilang terbatas gunanya. Tapi saya bilang exercise itu, exercise fisik ya. Latihan fisik atau badani itu sangat-sangat berguna. Oke. Kemudian diet tinggi serat, high fiber dietary, dan avoid junk food seperti tadi saya bilang yang di sesi pertama, anak-anak yang prepuber yang masa sekolah SD yang sering makan junk food tuh ayam negeri ya, apalagi semuanya digoreng pasti ya. Ayam negeri yang digoreng, nah itu memicu pertumbuhan sel-sel payudara di tempat yang tidak semestinya. Nah, itu dihindari. High fiber dietary itu bagus bukan buat payudara aja, tapi bagus buat badan kita ya. Kemudian lower your stress life. Nah, anak-anak yang sekolah zaman sekarang itu saya lihat beda banget. Ya, orang-orang anak-anak SD kelas 6 udah SMP sampai SMA. Stresnya beda sama anak-anak zaman saya waktu dulu. Kita dulu kelas 6 tuh masih santai-santai, SMP masih santai-santai, masih bisa hahihi. Sekarang banyak yang anak usia begitu tuh udah sakit kepala, ditanya kenapa pelajarannya berat. Belum lagi dia dibully di sekolahan, diejek karena dia mungkin nggak secantik atau seganteng orang lain gitu, anak lain. Belum lagi dia terima ya ejekan-ejekan atau stres. Jadi anak sekarang tuh beda banget stresnya. Stres pelajaran, stres dibully, belum lagi stres ekonomi lagi zaman sekarang. Banyak sekali. Sekarang saya baru dengar gini, anak-anak SD tahu nggak ya? Anak kelas 1 SD itu usianya 9 tahun. Loh, kenapa saya bilang? Karena umur 7 tahun itu pas pandemi dia nggak bisa masuk sekolah karena nggak bisa bayar kuota. Kan zaman pandemi kan semua pakai handphone. Nah, dia nggak sanggup. Jadi dia masuk sekolah kelas 1 SD umur 9 tahun. Itu nambah stres lagi tuh. Saya bilang benar-benar ya zaman sekarang minta ampun tuh kalau harus harus benar-benar tuh kita harus detail banget melekat sama Tuhan, menerima petunjuk Tuhan tuh detail sekali beda. Ini kita ngomongin lower your stress life itu benar-benar harus benar-benar harus melekat lah ya sama Tuhan ya. Harus benar-benar minta pimpinan Tuhan setiap hari. Oke, berikutnya. Thank you for listening and God bless you. Wah, luar biasa. Terima kasih dokter, pemaparannya sangat-sangat jelas. Jadi apa ya, kalau kita mau katakan itu kalau dibilang
luar biasa sekali Tuhan itu menciptakan tubuh kita ya dok ya, dengan semua sistem yang ada, tapi kadang-kadang ketika kita tidak bisa menjaganya, maka penyakit itu sudah ada di depan mata, mungkin seperti itu ya dok ya. Nah, sahabat orang sakit semuanya, kita bersyukur ya untuk pemaparan materi yang cukup luar biasa dan sangat-sangat menambah ya edukasi kita terhadap kesehatan kita, terutama bagi para wanita. Tadi sangat menarik sekali dok, saya sendiri sangat diberkati dengan pemaparan dokter dan banyak yang saya catat di sini dok, karena ini sangat-sangat bermanfaat juga bagi kehidupan kita, terutama para wanita. Dan saya juga ternyata baru tahu ya dok ya, bahwa kanker payudara itu bukan cuma untuk wanita, tapi juga para pria. Berarti dok, berarti untuk anak kita laki-laki juga bisa menjadi resiko ya dok ya. Misalnya apalagi zaman sekarang makan junk food, kemudian sekolah itu sampai jam 2, tadi dokter katakan yang sekolah kelas 1 saja, anak saya kelas 1 SD dok. Dan itu sudah pulang jam 2 siang, masuknya jam 7.15. Wow, sangat-sangat stres memang. Belum lagi pulang ke rumah, banyak lagi PR-nya. Waduh, luar biasa sekali. Dan itu bisa menjadi faktor ya yang akan merusak kesehatan kita. Nah, terima kasih untuk Dokter Hedi ya yang sangat luar biasa pemaparannya. Dok, ini sudah ada masuk nih dok pertanyaan-pertanyaan dok. Tapi sebelum saya membacakannya, saya ingin membacakan kembali pertanyaan sebelumnya dok ya yang sudah ditanyakan, tetapi kemudian waktu itu kita berikan di sesi kedua. Nah, tadi saya lihat sih dari materinya sudah dijawab sebenarnya ya dok ya. Pertanyaannya seperti ini dok. Apakah solusinya dok bila saya atau kita sudah terdiagnosa kanker payudara? Tadi sudah ada disampaikan, mungkin ini dia pengen tahu dok, mungkin langkah-langkah apa yang harus dia kerjakan jika waktu dia melihat dan sudah terdiagnosa memiliki kanker pada payudaranya. Silakan dokter. Kalau udah terdiagnosa artinya udah tahu stagingnya ya, udah tahu staging yang tadi saya bilang TNM, staging atau stadiumnya stadium berapa. Nah kalau udah terdiagnosa stadium itu dokternya biasanya udah kasih tahu ibu mesti ngapain, atau ya saya pikir mau second opinion boleh juga, jadinya ke dokter bedah lain. Nah kalau dokter bedah itu biasanya ngerujuknya ke bedah onkologi. Ataupun kalau dia ibu itu udah dioperasi, biasanya kalau dokter bedah itu udah langsung operasi karena udah menentukan stagingnya, udah dioperasi untuk pengobatan berikutnya kemo atau radiasi itu ke rumah sakit yang ada fasilitas itu, fasilitas kemoterapi dan fasilitas radiasi. Itu biasanya dirujuk ke rumah sakit yang tinggi, tipenya tipe A, ya. Nah, itu untuk terapi selanjutnya. Begitu. Jadinya mendingan kalau mau second opinion silakan. Kalau mau tanya yang lanjutannya ya itu kemoterapi dan radioterapi. Kalaupun belum dioperasi, sebelum dioperasi mau second opinion boleh juga. Ya, Oke, baik. Terima kasih dokter. Nah, itu tadi pertanyaan yang sudah dijawab ya. Jadi memang kita harus konsultasi dulu ke dokternya dan biasanya dokternya sudah menjelaskan tahapan apa saja yang harus ya dilakukan. Nah, kemudian ini ada pertanyaan berikutnya, Dok. Dok, tadi saya dengar kenapa pria jauh lebih ganas. Boleh dijelaskan, Dok, kenapa malah pria kalau jika memiliki kanker dia jauh lebih ganas daripada wanita? Silahkan dok. ini sebenarnya ngomongnya tentang seluler nih. Karena pada pria kan tidak diciptakan ada kelenjar payudara. Tapi sekali dia kena kanker lebih ganas karena apa? Bukan native-nya, bukan alamiahnya pria ada kelenjar payudara. Sebenarnya di dalam sel kita nih, wanita, ada yang namanya bengkel reparasi. Jadinya kalau si selnya udah terkena kanker ganas, wanita nih ya, kita ngomong wanita dulu ya. Terkena kanker ganas, itu ada selnya namanya Papa 450, itu dia jadi bengkel reparasi. Jadi sel-sel yang rusak, sel-sel yang berontak, sel-sel yang nakal, yang ganas-ganas direparasi sama si P450 itu. Tapi kalau pada pria, pria kan nggak punya nih si sel yang bengkel reparasi ini. Jadi sekali kena fatal gitu.
Wah, luar biasa sekali. Ternyata kita wanita ini Tuhan ciptakan jauh lebih istimewa ya, punya bengkel untuk reparasi tubuh kita. Saya baru tahu nih dok, terima kasih dokter, ini juga menambah wawasan kita. Nah, ini menarik dok, ada pertanyaan lagi berikutnya dok, sebenarnya umur berapa sih dok yang paling rawan? Apakah anak usia pubertas karena ada hormon dalam tubuhnya atau malah usia menopause? Nih, pertanyaannya cukup menarik dok, silakan dok. Usia-usia pubertas hormonal lagi tinggi-tingginya memang ya. Kalau usia menopause itu dibilang umur 50 lah bagi orang Indonesia ya. Kalau usia pubertas itu dimulai dari umur 13. Jadi umur 13 sampai 50 itu rawan karena hormon progesteron dan estrogen. Nah, hormon itu tinggi, tapi saat orang melahirkan, nah itu terbentuk namanya sel yang menghambat si dua hormon ini adalah prolaktin. Prolaktin itu adalah hormon yang menghambat dua ini karena si kelenjar payudara dipaksa untuk bikin air susu. Nah, jadinya orang-orang yang menyusui hormon prolaktinnya tinggi. Hormon prolaktin ini menghambat si estrogen dan progesteron. Makanya orang-orang menyusui, ibu-ibu yang menyusui itu lebih sedikit, sangat sedikit chance kena kanker payudara. Itu jawaban saya. Kalau udah menopause, menopause itu si progesteron sama estrogen udah sedikit, udah turun kadarnya. Nah, ya misalnya angkanya tadinya 100, paling kalau udah menopause sisanya 10% gitu. Jadi memang rentan usianya 13 sampai 50 tahun ya dok ya, ini luar biasa sekali. Terima kasih dokter untuk jawabannya yang sudah menjawab pertanyaan ya dari para sahabat orang sakit yang masuk. Nah, ini ada pertanyaan dok seperti ini. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya yang akan kita bacakan. Dok, saya sudah memiliki kanker payudara dan sudah diangkat sebelahnya. Mungkin sebelahnya yang mana nih, sebelah kanan atau sebelah kiri ya, tidak dijelaskan. Sudah diangkat sebelahnya dan saya sudah merasakan kok sepertinya sebelahnya juga ada lagi. Apakah dok memang seperti itu? Ini pertanyaan sangat menarik dok. Jadi yang bertanya ini dia sudah terdiagnosa ya dok ya, kanker payudara dan sudah mengalami pengangkatan. Nah, kemudian dia merasakan lagi dok hal yang sama ya, nyeri mungkin atau hal seperti apa yang kurang jelas di sini disebutkan di payudara sebelahnya. Apakah ini tanda-tanda juga sama dok? Terima kasih. Silakan dok. Iya, tadi saya bilang kan ada pengobatan treatmentnya itu adalah operasi, kemo, dan radiasi. Nah, operasi tidak menjamin bahwa sel-sel kankernya itu udah bebas sel kanker pasien tersebut. Kemudian dikejar sama kemoterapi. Nah, dikejarnya kan sampai ke ujung-ujung. Itu pun tidak menjamin tubuh kita bebas kanker, sel kanker itu. Satu sel kanker aja masih ada, dia nyangkut di payudara sebelah. Nah, bisa tumbuh lagi kanker payudara di situ. Dipacu lagi sama faktor resiko itu yang tadi saya bilang, faktor resiko utama. Entah dia KB-nya hormon atau dia memang udah ada keturunannya. Nah, kalau misalnya mau cek BRCA 1 dan 2 itu lebih bagus lagi. Jadi kita bisa hormonal terapi. Jadi si progesteron entah estrogen itu kita blok. Nah, kita blok ini kan itu mencegah timbul di payudara sebelahnya begitu. Iya, ternyata jadi memang bisa ya dok ya jawabannya. Ini luar biasa sekali, cukup menarik. Mungkin pertanyaan yang disampaikan kita sampai di sini dok, karena di sini sudah tidak ada lagi yang bertanya ya, pertanyaan sudah kita bacakan semua. Umur berapa tadi yang paling rawan, kemudian solusinya jika sudah terdiagnosa, apakah makanan-makanan juga bisa menyebabkan, sudah dijawab ya di sesi yang sebelumnya. Jadi kalau tadi pertanyaan yang kami tidak bacakan karena sudah dijawab di sesi berikutnya. Nah, terima kasih ya buat sahabat orang sakit yang sudah berpartisipasi bersama-sama dengan memberikan pertanyaan, juga sama-sama menyaksikan ya program kita, tayangan kita hari ini. Terakhir dok, saya ingin bertanya nih dok sama dokter.
Ya, tadi saya sempat sampaikan ya dok ya, saya dengar bahwa ternyata yang terpenting adalah quality of life-nya ya dok ya. Ketika seseorang itu terdiagnosa, apalagi sampai uh, harus mengalami fase atau stadium yang sangat sangat cukup ganas ya dok ya. Quality of life-nya ini boleh dok kembali dipaparkan sedikit dok kepada rekan-rekan kita yang mungkin sudah masuk di tahap ini dok. Apa saja yang sebenarnya harus mereka lakukan di sisa kehidupan mereka. Demikian dok sebagai motivasi bagi mereka. Silahkan dok. Terima kasih. Quality of life. Yang pertama harus mindset kita ya. Kita harus terima. Ini secara psikologi ini harusnya dokter Dwi Jo ini yang jelasinnya. Orang ngalamin fase kalau kena kanker ganas itu kan pasti pertama denial. Orang pasti menyangkal itu. Terus masuk lagi fase berikutnya. Dia harus terima. Oh ya saya udah kena kanker. Tapi yang ketiga kita harus bangkit. Kita udah accept, udah nerima. Yang ketiga harus bangkit. Harus bangkit. Nah, yang bangkit ini perlu dari keluarga, teman dekat, teman inti itu sangat-sangat mendukung. Harus punya dukungan suportifnya dari teman dekat, terutama keluarga ya. Jadi kalau keluarga aja udah negatif, ya susah. Jadi dari keluarga harus sadar juga, aduh istri saya nih udah kena kanker, jangan makin dijauhin, dikucilkan, makin diejek-ejek, diomelin, apa tujuan Anda menikah gitu kan. Iya, kasihan orang yang kena kanker itu ininya udah stres duluan, makanya harus dukungan dari terutama suami. Kalau suaminya bersyukur, kalau suaminya sabar, suaminya baik gitu ya, mau sama-sama mendukung, mau sama-sama menderita, ikut menderita, empati lah, bukan ikut menderita ya, berempati. Nah, quality of life yang kedua, lukanya itu kan harus dibersihkan. Nah, kalau namanya luka cancer itu kan berdarah-darah, bau, keluar cairan. Kalau ada yang pernah lihat daging busuk itu ngeluarin cairan, ya seperti itulah. Nah, jadinya yang harus bersihin luka itu harus tega dan harus telaten. Nah, yang ketiga ya rohani tentu ya. Rohani harus ditingkatkan. Iman kita, percaya kita. Tadi saya bilang, walaupun badan kita hancur, tapi yang penting roh dan jiwa kita diselamatkan. Itu yang menurut saya quality life yang harus dicapai. Wah, luar biasa sekali ya dok ya. Jadi walaupun mungkin tubuh ya secara jasmani kita, kemah kita ya, kediaman kita ini ya mungkin sudah tidak bisa lagi dipakai, sudah hancur, tapi biarlah jiwa kita, roh kita tetap berpaut kepada Tuhan. Wah, ini luar biasa sekali dok ya. Mungkin terakhir ini dok, kesimpulan atau closing statement nih dok dari dokter mengakhiri program sahabat dokter kita hari ini. Silakan dokter. Terima kasih. Ya, buat para wanita yang sudah terdiagnosa kanker payudara, marilah kita bermindset yang betul, mindset yang positif, positive thinking, terutama dan keluarga yang ada ibunya yang kena kanker payudara, marilah kita mendukung, bukan menjelekan, bukan mengucilkan, bukan mengomeli dia, tapi lah kita dukung. Dan yang ketiga, mari kita diri sendiri ya, dari diri sendiri harus bangkit, harus melekat sama Tuhan, makin sungguh-sungguh lagi. Walaupun tadi saya bilang walaupun badan kita lemah, makin hancur, tapi jiwa kita dan roh kita pastikan masuk ke dalam kerajaan Bapa. Amin, puji Tuhan. Luar biasa. Terima kasih dokter, dan dengan berakhirnya tadi apa yang dokter sampaikan juga berakhir juga ya program kita hari ini. Ada begitu banyak berkat yang sudah diberikan kepada kita ya bagi sahabat orang sakit di segmen sahabat dokter hari ini. Saya Shirley, mohon maaf ya jika ada perkataan yang mungkin kurang berkenan juga kepada dokter Hedi. Terima kasih dokter untuk kesempatannya. Doa kami dokter selalu sehat, terus menjadi berkat ya, terus ya dapat berbuah-buah ya, menjadi berkat, menolong begitu banyak orang, dan Tuhan selalu menyertai, menjadikan berhasil apa yang dokter kerjakan hari lepas hari. Terima kasih buat semuanya, dan
Demikianlah program kita Sahabat Orang Sakit ya, dari program Sahabat Dokter ya, yang kita bisa dengarkan sama-sama. Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan saudara semua yang terus setia ya menyaksikan program kita. Jika ingin ya memberikan saran, boleh di 0856 0782 5058, atau mungkin ingin memberikan support bagi pelayanan ini, atau mungkin sekedar ingin bertanya, boleh silakan ya. Saya Shirley dan beserta dengan Dr. Heidi pamit undur di hadapan saudara semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di topik-topik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Baru saja Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry.